Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Jemaat Gereja Allah Baik Pemulihan Imamat Rajani. Mari beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan Gembala Agung kita dan kitalah umatnya. Kita buka hati kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, kasih setia Tuhan yang baru. Pada hari ini kami rasakan, kami nikmati. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami, berkati kami semua. Ya Allah Roh Kudus, dengan sukacita dan urapan yang baru, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu di dalam bait-Mu Tuhan. Itu yang ku rindu, itu yang ku perlu.
kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Setiap orang yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Selama-lamanya Engkaulah Yesusku yang ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Serukan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, Yesusku ajaib. Mari memuji Tuhan. Dialah Raja penguasa semesta alam. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhanlah
Agunlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berkaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Sebab kau yang Tuhan bertahta, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Salah-salah bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan percaya. Percaya pada firman-Mu Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya
saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku. Amin. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, percaya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Aku percaya firman-Mu Tuhan, percaya, percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Inilah pengakuan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami percaya kepada firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami semua siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Semua berkata amin. Shalom saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini, di hari Sabat ini, hari penuh kenikmatan, sungguh luar biasa. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, ya, lakukan semua untuk Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Wow, sungguh luar biasa saudaraku. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, apakah saudara percaya? Ya, amin, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan atau perintah Tuhan kalau kita taati atau kita turuti, maka kita akan berbahagia dan selamat. Ya, Tuhan memberikan kita perintah untuk ditaati dan dituruti. Tujuannya Tuhan ialah supaya kita anak-anaknya itu berbahagia dan selamat.
di bumi ini sampai masuk di surga yang mulia. Ya, saya kasih contoh saudara, ya, seperti lalu lintas di jalan raya, ada aturannya, ya, ada perintah-perintah yang harus kita patuhi, ya. Peraturan itu yang membuatnya ialah Dinas Perhubungan, ya, yang harus kita taati dan turuti di dalam kita menggunakan jalan raya tadi, ya. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, ya. Firman Tuhan atau perintah Tuhan itu juga sebagai nasihat, petunjuk yang dapat menuntun langkah hidup kita di bumi ini, ya, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadikan didikan, ya, bagi orang-orang yang mau menerimanya dan melakukannya. Kenapa saya tulis dengan menerima dan melakukannya? Karena ada banyak orang yang menolak firman Tuhan, ada banyak orang menolak didikan nasihat Tuhan karena merasa tidak nyaman, karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya, ya. Firman Tuhan itu sulit, firman Tuhan itu nggak enak, ya, aku nggak mau melakukannya. Maka kalau orang yang tidak mau menerima dan melakukannya, maka dia menganggap semua itu perintah dan didikan Tuhan itu sebagai satu tekanan, sebagai satu hambatan, ya, yang tidak menyenangkan. Tapi bagi orang yang menerimanya dan melakukannya sungguh luar biasa, ya. Itu menjadikan kekuatan, menjadi penghiburan, mendidik kita, ya. Nah, saya buka di dalam mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, ya. Kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya, ini bagi orang yang mau menerima dan melakukannya. Firman Tuhan itu pelita, pelita itu lampu, itu terang, ya, menjadi terang di dalam kaki kita, di dalam jalan kita, langkah hidup kita, ya, dan terang bagi jalanku, ya, yang menuntun kita, ya. Puji Tuhan saudaraku, ya. Sekarang kita masuk dalam konteks firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, Kolose 3 ayat 23 dan 24, ya. Demikian saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, ya. Firman Tuhan sungguh luar biasa, ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-23, apapun juga, artinya semua aktivitas kita, ya, yang kamu perbuat, yang saudara dan saya lakukan atau kerjakan, ya, perbuatlah dengan segenap hati. Disuruh katakan artinya kerjakan dengan sungguh-sungguh, enggak setengah hati, enggak separuh hati. Dan saya boleh tambahkan, ya, dengan tulus hati. Artinya tulus hati itu bersih, murni, ya. Nah, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sungguh luar biasa firman ini. Kenapa Tuhan suruh ini kita lakukan ini, ya?
Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Ya, saudaraku, saudara di dalam mengerjakan apapun atau semua aktivitas sehari-hari, baik saudara sebagai karyawan, baik saudara sebagai pimpinan atau majikan, atau saudara sebagai sahabat atau teman, atau saudara sebagai suami, atau saudara sebagai istri, atau saudara sebagai anak, atau saudara sebagai orang tua, atau saudara sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, apapun kedudukan saudara di dalam melakukan atau mengerjakan semuanya itu, ya, sesuatu itu lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia tersebut. Ya, maka saudara akan berbahagia. Ya, kenapa saudara? Ya, karena kalau kita melakukan untuk manusia, ya, kita melakukannya kepingin dipuji, kepingin mendapat imbalan, maka pada orang tersebut, ya, yang telah kita telah melakukan yang baik itu, maka saudara akan Saudara akan kecewa. Ya, manusia itu sangat bisa seringkali mengecewakan. Ya, tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, maka saudara tidak akan kecewa, karena Tuhan kita itu Tuhan Allah yang baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya, nah, saya kasih contoh ya saudaraku. Seorang karyawan bekerjalah dengan rajin, jujur, ramah, ya, dan sebagainya. Bukan untuk majikan atau pimpinan atau teman tersebut, tetapi untuk Tuhan. Maka saudara akan berbahagia. Ya, kenapa? Kalau karyawan tadi melakukan pekerjaannya untuk manusia, seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau saudara tidak dinaiki gajinya, ya, tidak ada kenaikan gaji misalnya, ya, bahkan atau mungkin bisa ke pekerjaan saudara tidak dihargai, ya, apa yang saudara sudah lakukan yang baik tadi, ya, maka saudara akan kecewa, saudara akan menggerutu, ya, bersungut-sungut, percuma kerja, ya, baik-baik toh tidak ada balasannya, seperti itu, ya. Tetapi kalau saudara melakukannya untuk Tuhan, Tuhan yang memperhitungkannya, ya. Amin, ya. Saya kasih contoh lagi saudaraku, ya, di dalam saudara menolong seseorang, ya, apapun jenis pertolongan yang saudara berikan untuk seseorang, ya, tersebut, ya, saudara lakukan itu untuk Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukannya untuk Tuhan itu tujuannya yang pertama, karena Tuhan itu memberikan perintah kepada kita, ya, anak-anaknya itu harus melakukan yang baik, ya. Saudara kalau baca Alkitab itu saudara akan tahu, ya. Saudara melakukan yang pertama, tujuan kita ini taat melakukan perintah Tuhan, ya, firman Tuhan. Yang kedua, ya, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa, saudaraku. Ya, kita tidak akan kecewa karena Tuhan yang kita sembah itu Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ya, nah, Dia akan memberikan upah kepada kita. Ya, nah ini saudaraku, ya. Contoh yang kedua tadi, ya. Jadi kalau kita menolong seseorang, ya, saudara melakukan untuk Tuhan dengan segenap hati, tulus hati, ya, tidak ada motivasi, maka saudara tidak akan kecewa. Tapi kalau saudara melakukannya untuk manusia, ya, atau seseorang tersebut dengan motivasi supaya saudara menerima balasan, imbalan, ingin dipuji, maka saudara akan kecewa, karena manusia itu tidak membalas kebaikan yang saudara berikan, bahkan, ya, bisa orang tersebut mengkhianati atau menyakiti saudara, ya. Dan saya saksikan, saya pernah mengalami seperti ini, ya. Dan saya ditanya oleh seseorang, ya. Jadi ditanya oleh seseorang, bagaimana reaksi ibu kalau kebaikan yang sudah ibu lakukan pada seseorang, terus orang tersebut tidak membalas kebaikan, bahkan mengkhianati atau menyakiti, ya, hati ibu. Terus saya jawab, saya melakukan semua itu untuk Tuhan,
karena itu perintahnya Tuhan yang harus saya taati dan turuti. Ya, tadi seperti saya katakan tadi, kita melakukannya untuk Tuhan. Yang pertama itu perintah Tuhan yang harus kita taati, harus kita lakukan, ya, turuti. Dan yang kedua, ya kan Tuhan, karena saya anak-anaknya, ya, dan Tuhan sudah memberikan upah kepada saya, ya. Jadi bukan orang A, kalau kita melakukan pada orang A bukan berarti orang A itu yang akan membalas, tapi Tuhan sanggup mengirimkan dari yang lain. Tuhan sendiri yang akan memberikan upah itu, ya. Puji Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, ini Tuhan jelaskan, ya. Ya, di sini dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah. Dari Tuhan kita akan menerima bagian kita, menerima upah kita, menjadi upah kita itu bukan dari orang tersebut, orang A, B yang sudah kita melakukan yang baik tadi. Ya, kalau orang itu pun bisa memberi pun toh terbatas, tapi kalau Tuhan kita yang memberi, maka Dia Allah yang tidak terbatas itu sungguh luar biasa, ya, memberkati kita, ya. Jadi Tuhan itu yang memberikan upah kepada kita, ya. Terus Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari segala, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan kita, saudara dan saya, adalah hambanya. Sekalipun posisi saudara sekarang ini, ya, majikan, pimpinan, ya, atau apapun, di mata Tuhan kita ini sama hambanya, ya. Puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Dan ayat yang terakhir di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36 saya bacakan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu, saudara dan saya, murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus adalah murah hati. Kalau Bapak kita sudah memberikan teladan kepada kita, ya, murah hati, kita sebagai anak-anaknya pun kita patut untuk meneladani, kita patut untuk mencontoh, ya, Bapak kita tadi yang murah hati, ya. Murah hati dalam segala hal, saudara, di dalam hal memberi kasih, memberi maaf, memberi nasihat, memberi dukungan, memberi pertolongan, memberi support, ya, satu dengan yang lain, ya, dengan murah hati. Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia tersebut, ya. Dan kita melakukan itu karena kita ini menurut taat firman Tuhan, perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, anak-anaknya, ya. Dan saudara tahu, kalau saudara jangan kalau saudara mendapat imbalan, tidak mendapat balasan dari seseorang yang sudah saudara lakukan dengan baik tadi, saudara jadi kecewa, ya, dan saudara disakiti, saudara dikhianati, saudara akan kecewa, aku enggak mau lagi berbuat baik. Oh no, saudara, jangan, ya. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, nanti pada saatnya, ya, saya berikan contoh, ya. Kalau kita menabur terus yang baik, terus tabur yang baik, ada saatnya saudara akan menuai apa yang saudara tabur yang baik itu akan tumbuh, ya, akan tumbuh yang baik, dan itu menjadi berkat buat saudara, ya. Tapi kalau saudara menjadi lemah, kalau saudara menjadi tawar hati, itu ada ayatnya, saudara, ya.
maka saudara tidak akan menerima apa-apa. Saudara tidak akan menerima bagian upah yang baik dari Tuhan. Ya, saudara mutung, jangan saudara, tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang baik, fokus kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah baik di dalam hidup kita. Ya, dengan apa kita harus membalas? Ya, kita membalas menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya, melakukan nurut, taat akan firman Tuhan. Ya, kalau suruh melakukan yang baik, pastilah firman Tuhan itu menyuruh kita yang baik. Tidak mungkin firman Tuhan itu menyuruh yang jahat. Itu tidak mungkin. Ya, saudara baca, saya baca Alkitab ini sudah beberapa kali habis. Itu tidak ada untuk disuruh melakukan yang jahat, tidak ada. Ya, semuanya Tuhan suruh itu lakukan yang baik. Maka pada saatnya, ya, apa yang saudara lakukan yang baik, saudara menabur yang baik itu, saudara pasti akan menerima bagian menjadi upah saudara yang baik. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau saudara menabur yang jahat, tabur kejahatan terus, maka saudara akan menuai juga kejahatan. Ya, jadi mari saudaraku, jangan saudara lemah, jangan saudara putus asa. Sebab itu Tuhan itu menasihati kita supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi putus asa, tidak menjadi tawar hati. Ya, karena kita dikecewakan dengan manusia, tetapi Tuhan menasihati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, lakukan semuanya itu ya untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saya tidak perpanjangkan, ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat saudara. Mungkin saat-saat ini saudara dikecewakan oleh orang lain, atau mungkin keluarga, suami, istri, anak, orang tua, atau teman, atau majikan, apapun lah itu. Saudara pandang Yesus. Ya, tetap lakukan yang baik. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ya, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Maka kebaikan itu ada satu saat tumbuh, muncul, dan dia akan saudara akan menikmati kebaikan itu yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, ya. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan yang sungguh indah. Engkau menasehati kami, Engkau mengajari kami, mendidik kami Tuhan, untuk kami lebih baik lagi Tuhan, untuk kami boleh lebih mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan, supaya kami berfokus kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, di dalam keseharian kami, apapun pekerjaan itu Tuhan Yesus, kami mau melakukannya untuk Engkau, karena Engkau memberikan perintah itu buat kami Tuhan untuk dilakukan. Maka kami percaya Engkau Allah yang luar biasa itu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memberikan bagian menjadi upah kami yang baik, yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berfokus kepada Engkau saja Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau saja Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus Engkau yang ada di dalam kami. Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menuntun langkah kami, Roh Kudus yang senantiasa terus mengingatkan kami untuk kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, untuk kami senantiasa melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah kami pagi hari ini Tuhan sudah menolong dari awal, pertengahan sampai selesainya ini Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami,
boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan Yesus menjamah dan melawat mereka Tuhan. Dan firman ini boleh menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau menolong di dalam setiap pergumulan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menolongnya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam masalah, di dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati, Engkau buka jalan Tuhan. Dan yang bermasalah dengan Tuhan keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang menjamah dan memulihkannya semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, beri kami damai sejahtera, dan Engkau membukakan jalan kepada setiap kami semuanya Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di tengah Tuhan Yesus, oh Tuhan yang terjadi saat ini Tuhan Yesus, yang melanda di dunia ini Tuhan, terutama di Indonesia. Hanya satu permohonan kami Tuhan, satu permohonan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, agar iman kami tetap kuat Tuhan, iman kami tetap Tuhan, oh Tuhan Yesus, kuat Tuhan Yesus. Iman kami tidak tergoyahkan Tuhan dengan situasi keadaan yang saat ini yang terjadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami boleh tetap menyembah, memuji dan meninggikan Engkau Allah yang hidup. Kami boleh tetap fokus kepada Engkau. Kami tetap percaya dan mempercayai Engkau satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima, katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku yang terkasih, haleluya.